Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1751, Mengapa Api Meredup? Pekerjaan itu berjalan lambat. Tidak ada siang atau malam di langit bawah, dan Suni tidak lagi peduli dengan waktu. Dia hanya tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu karena bayangan bahagia, yang terus bertindak sebagai pelindung Rain di suatu tempat yang jauh. Tugas mempelajari cara membaca rune terlarang sangatlah mengasyikkan. Suni tidak mencoba menguraikan tulisan kuno itu secara membabi buta. Dia familiar dengan banyak variasi bahasa rahasia yang telah digunakan di alam mimpi, atau lebih tepatnya, di banyak alam yang suatu hari akan menjadi berbagai wilayahnya. Bahasa yang digunakan orang-orang di masa lampau berbeda-beda, begitu pula sistem penulisan yang mereka gunakan. Namun, semuanya memiliki akar yang sama. Hop, yang telah menemukan konsep penulisan dan aksara rahasia asli. Karena familiar dengan aksara itu dan banyak turunannya, Suni dapat menyimpulkan makna bahasa rahasia turunan dan belajar cara membacanya. Tugas itu bukanlah tugas mudah, bahkan bagi seorang Sein. Namun setelah menghabiskan beberapa minggu di Menara Ebony, tidak melakukan apapun kecuali mempelajari tulisan Nether, dia membuat kemajuan pesat. Suni mempelajari rune, berjalan-jalan di sepanjang tepi pulau yang hangus, tidur, dan berbaring santai di ranjangnya, menatap langit-langit. Hidupnya tenang, mudah, dan menghibur. Benar-benar bebas dari segala beban. Kadang-kadang, dia merasakan keinginan untuk mencakar dinding menara obsidian. Pada saat itu, ia mengunjungi kuil tanpa cahaya dan menatap patung Dewi Langit Hitam. Wajah patung itu tertutup oleh kerudung, tetapi pahatannya sangat indah sehingga kerudung itu tampak terbuat dari sutra halus, bukan batu dingin. Dia bisa melihat siluet samar wajah yang sangat cantik, yang digariskan oleh lipatan dan kerutnya yang halus. Suni tak dapat menahan perasaan bahwa itu memiliki kemiripan yang dekat dengan wajah boneka porselen pecah yang menumpuk menjadi gunung di tingkat terendah menara. Dan juga wajah Sein yang sangat cantik tak berperi kemanusiaan. Apakah Nether terobsesi dengan Dewa Badai, atau terlalu malas untuk memahat banyak wajah padahal sudah ada satu wajah yang bagus untuk ditirunya? Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat praktis. Dan juga yang paling tidak praktis di antara mereka. Kalau tidak, mengapa dia memberontak terhadap para dewa? Saat Suni membuat kemajuan dalam pemahamannya tentang rune terlarang, dia mampu membuat perkiraan kasar kapan tepatnya iblis takdir tinggal di Menara Ebony. Saat itu di paruh kedua zaman keemasan, saat Hop di penjara. Nether tampaknya sudah berselisih dengan Dewa Badai, tetapi belum berniat berperang melawan surga. Sebaliknya, ia berpaling dari dunia dan mendedikasikan dirinya kepada hasratnya yang salah arah, mencoba menciptakan makhluk hidup, yang merupakan kewenangan eksklusif para dewa. Mirip seperti Suni yang telah meninggalkan dunia dan mendedikasikan dirinya untuk mempelajari rune terlarang ini. Menara Ebony tampaknya menarik perhatian pria-pria yang patah semangat. Sebagian besar rune yang terukir di dindingnya, esoteris, paling tidak begitu. Suni perlahan belajar memahami maknanya, tetapi itu tidak berarti dia mengerti apa maksudnya. Akan sama saja jika seseorang memberinya makalah ilmiah tingkat tinggi tentang fisika kuantum untuk dibaca, mengetahui bahasa manusia tidak akan membantunya memahami isinya. Fakta bahwa tulisan Nether tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca oleh siapapun kecuali iblis takdir sendiri juga tidak membantu. Dia meninggalkan catatan-catatan ini untuk dirinya sendiri, jadi catatan-catatan itu tidak terlalu terperinci. Ada banyak bagian seperti dibedah, struktur, jalur,
Aliran, mekanika dasar menyembunyikan kompleksitas mendalam dari proses dan fungsi. Material, korelasi atau sebab akibat, kemungkinan petunjuk keusangan, sumber tidak diketahui, pengamatan cacat. Sunni tidak dapat benar-benar memahami arti dari bagian-bagian ini, tetapi dia menemukan beberapa tema yang mendasarinya. Tujuan Nether adalah menciptakan makhluk hidup, dan karena itu, penelitiannya berkembang dalam dua arah, penciptaan tubuh dan penciptaan jiwa. Yang pertama benar-benar memakan waktu, tetapi yang terakhir tampaknya sangat mengganggu daemon itu. Bagaimana para dewa menciptakan jiwa? Mengapa makhluk yang diciptakan oleh para dewa dapat berkembang biak dan melahirkan jiwa baru? Apa rahasianya? Tidak ada jawaban. Iblis takdir telah menciptakan tenun, sementara iblis hasrat telah menciptakan sihir rahasia. Namun, iblis takdir tidak menciptakan sekolah sihirnya sendiri, mengambil unsur-unsur dari manapun yang ia rasa berguna dan membengkokkannya untuk melayani tujuannya. Namun, ia memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan jiwa dari semua orang yang pernah dikenal Sunni, kecuali para dewa itu sendiri. Nether mampu memanipulasi jiwa dan esensi jiwa hingga tingkat yang menakutkan, mencapai hal-hal yang seharusnya tidak mungkin. Namun, ia tidak mampu menciptakan makhluk hidup dari ketiadaan, tidak peduli seberapa cerdik metodenya dan seberapa besar tekadnya. Itulah satu hal yang tidak dapat dibangun oleh iblis takdir. Untuk sementara waktu, Sunni tahu bahwa daemon itu akhirnya berhasil menciptakan Sein dan orang-orangnya. Persepsinya dipengaruhi oleh hasil akhirnya, tetapi saat itu, Nether pasti sudah berani sampai gila, mengejar sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan seharusnya tidak mungkin dilakukan. Apa yang memotivasinya untuk bertahan dalam usahanya yang tampaknya sia-sia? Sunni tidak tahu, dan ragu bahwa ia akan mengetahui jawabannya di Menara Ebony. Rune yang terukir di dindingnya adalah catatan penelitian Nether, bukan buku harian pribadi. Tidak ada yang menyebutkan perasaan atau emosi daemon, seolah-olah ia tidak mampu memilikinya sama sekali. Meski begitu, tidak semua yang tertulis di dinding hitam itu kering dan hampa perasaan. Setelah berminggu-minggu mempelajari rune, Sunni berkonsentrasi pada 3 fragmen, semuanya berbeda dengan bagian lain yang telah diterjemahkannya. Yang pertama sepertinya seperti puisi atau cerita pendek yang ditulis Nether karena alasan yang tidak diketahui. Bunyinya, mengapa apinya memudar? Aku bertanya pada langit hitam. Apa itu kehidupan? Langit menjawab dengan suara halus. Seorang ibu melihat anak-anaknya mati perlahan karena kelaparan. Makanan yang tersedia hanya cukup untuk satu dari mereka, tetapi dia juga lapar. Itulah hidup. Perang telah usai, dan mereka yang membuang senjata mereka untuk menyerah dijadikan budak. Mereka dibawa ke arena dan disuruh saling membunuh. Seorang prajurit muda menatap pedang, tangannya gemetar. Itulah hidup. Seorang pria mencintai istrinya, tetapi merasa kesepian saat bersamanya. Suatu hari, saat berjalan di pasar, dia melihat seorang pria asing yang cantik tersenyum manis padanya. Dia ragu untuk membalas senyuman itu. Begitulah hidup. Saya merenungkan, jadi, hidup adalah sebuah pilihan. Langit tertawa, hidup adalah hasrat, hasrat untuk hidup. Langit diterangi oleh berjuta bintang, bersinar dalam kegelapan yang indah. Seperti api hasrat yang membakar dalam kehampaan yang mengerikan, melahirkan 7 dewa. Mengapa apinya memudar? Sunni memikirkan cerita aneh itu cukup lama. Apakah itu dongeng yang ditulis Nether begitu saja? Atau transkrip percakapan nyata antara dirinya dan Stormguard? Bagaimanapun, itu harus memiliki makna. Iblis takdir bukanlah seseorang yang akan mengukir rune di batu tanpa alasan.
Ia telah mencoba menciptakan kehidupan, jadi ceritanya bisa jadi merupakan perenungan tentang hakikat kehidupan. Namun, bagi Sunni, sepertinya ada banyak lapisan dalam bagian ini. Dewi Langit Hitam telah menggambarkan 3 situasi. Yang satu tentang rasa lapar, yang satu tentang keinginan untuk bertahan hidup, dan yang terakhir tentang nafsu. Jadi, apakah dia mencoba mengatakan bahwa hidup adalah rasa lapar, takut, dan nafsu? Dia tidak berpikir begitu. Tampaknya situasi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah karakter dari setiap anekdot dihadapkan pada sebuah pilihan. Nether adalah iblis pilihan, jadi apakah itu makna sebenarnya dari cerita tersebut? Entah kenapa, Sunni merasa hal itu pun tidak begitu penting. Bagian yang benar-benar penting adalah baris pertama dan terakhir cerita. Mengapa apinya padam? Api yang memudar itu, mungkin saja, adalah hasrat primordial yang lahir di kekosongan, dan pada gilirannya melahirkan para dewa. Sunni ingat dengan jelas mural-mural yang menggambarkan asal-usul para daemon, baik yang pernah dilihatnya di perpustakaan Valen Grace yang tenggelam, maupun yang pernah dilihatnya di muara. Di satu sisi, api keemasan menyala dalam kegelapan. Di sisi lain, 7 sosok, para dewa, mengelilingi api yang sangat redup itu. Duduk di tepi pulau Ebony dan menatap lautan api ilahi di atas, dia berkedip. Tidak, tunggu, tapi sungguh. Mengapa apinya berkurang? Api suci yang menciptakan langit di bawah perlahan memudar selama ribuan tahun, hingga hanya tersisa sedikit. Suatu hari, api itu akan padam sepenuhnya. Tetapi mengapa keinginan primordial itu memudar setelah melahirkan para dewa? Apakah itu ada hubungannya dengan rahasia kehidupan? Nether membangun menara Ebony karena ia ingin menggunakan api ilahi untuk menciptakan makhluk hidup. Tetapi ia akhirnya meninggalkan jalan itu dan kembali ke dunia bawah. Apakah ia mencoba mengganti api keinginan dengan api keilahian? Semuanya tampak terlalu saling berhubungan, entah bagaimana, dan terangkum dalam cerita aneh itu hingga menjadi sebuah kebetulan belaka. Akan tetapi, meskipun demikian, Sunni tidak dapat, seumur hidupnya, memahami apa sebenarnya maksudnya. Dia memanggil Sein, berbagi teori dengannya, dan meminta pendapatnya. Sein, tentu saja, tetap diam, hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Kupikir begitu. Sunni mendecak lidahnya, mengusir bayangan itu, lalu kembali ke menara dengan ekspresi cemberut di wajah pucatnya. Budak Bayangan bab 1752, membaca tentang ketiadaan. Bagian kedua yang sangat menarik perhatiannya tidak terlalu puitis, tetapi lebih menggoda Sunni. Itu karena bagian itu menyebutkan daemon lain, terutama Demon of Fate yang samar. Rune tersebut berbunyi, para dewa menciptakan semua makhluk hidup, tetapi tidak semua makhluk yang mereka ciptakan memiliki garis keturunan ilahi. Hanya mereka yang lahir dari para dewa yang memiliki garis keturunan ilahi. Mengapa para dewa melarang kami bertuju untuk memiliki keturunan? Mengapa kami ditakdirkan untuk kesepian? Apakah karena kita adalah bagian dari yang terlupakan? Yang tertidur dalam kehampaan? Di mana Fight, dan di mana gerbangnya? Bagaimana Weaver memasukinya? Dan apa yang dilihat Weaver? Mengapa Weaver memutuskan untuk mematahkan keinginan para dewa dan menciptakan garis keturunan? Darah, tulang, daging, jiwa, roh, pikiran, dan bayangan. Para dewa akan menemukan pelanggarannya, namun mereka tidak bisa. Itu karena, setelah menciptakan garis keturunan, Weaver tidak memiliki garis keturunan. Garis keturunan itu telah hilang dan akan hilang, oleh karena itu tidak pernah menjadi milik Weaver.
Seseorang tidak dapat dihukum karena sesuatu yang tidak pernah ada. Sepotong hilang karena fantasi, sepotong hilang karena ketakutan. Sepotong hilang karena jeda, sepotong hilang karena kegelapan. Sepotong hilang karena kesedihan, sepotong hilang karena pembusukan. Dan akhirnya, sepotong dicuri oleh pencuri. Pembangkangan wafer sulit dipahami, seperti halnya wafer. Namun, perlawananku akan berbeda. Sunni menatap rune itu sejenak, matanya menyala karena keinginan untuk bertualang. Nether tampaknya telah mempertimbangkan perbedaan antara dirinya, saudara termuda, dan wafer yang tertua. Keduanya telah memutuskan untuk menentang para dewa, tetapi dengan cara yang berbeda. Para dewa menciptakan semua makhluk hidup, tetapi hanya mereka yang lahir dari mereka yang memiliki garis keturunan ilahi. Tampaknya wafer mengejar yang terakhir, sementara Nether mengejar yang pertama. Tapi yang lebih penting lagi, silsilah wafer. Akhirnya, ia mengetahui bagian-bagian yang tersisa dari WAV. Ia telah menemukan Blood WAV, Bone WAV, dan Soul WAV. Flesh, Mind, Spirit, dan Shadow WAV masih tersisa. Tenunan bayangan, apakah dengan menyerapnya akan menebus garis keturunan Shadow God yang telah dilahap begitu saja oleh Blood WAV? Dan jika ia berhasil mengumpulkan ketujuhnya, akankah garis keturunan wafer yang terputus akan kembali ke keadaan sempurna, dan memberinya kekuatan penuh? Sunni akhirnya mengerti mengapa WAV hancur berkeping-keping pada awalnya. Itu karena wafer telah menyembunyikan keberadaannya dari para dewa dengan menyebarkannya di permadani takdir. Pecahan-pecahannya memang sudah ditakdirkan untuk hilang, jadi seolah-olah wafer tidak pernah memilikinya sama sekali. Pecahan yang ditakdirkan untuk hilang karena kesedihan adalah Soul WAV yang ditemukan Sunni di dekat makam Oblivion. Pecahan yang ditakdirkan untuk hilang karena membusuk adalah Bone WAV yang ditemukannya di sini, di Ebony Tower. Pecahan yang ditakdirkan untuk dicuri oleh pencuri itu adalah Blood WAV yang diberikan oleh mantra mimpi buruk kepadanya karena membunuh bibit burung pencuri keji. Pada saat Nether mengukir rune ini, Oblivion masih hidup, sementara wafer belum kehilangan lengannya. Oleh karena itu, iblis takdir telah meramalkan kejadian ini sebelumnya. Atau mungkin bahkan meraih permadani takdir untuk menempelkan pecahan WAV pada benangnya. Seseorang harus kreatif untuk menghindari tatapan para dewa. Namun, di manakah 4 pecahan lainnya berakhir? Sunni kembali menatap rune-rune itu. Sepotong hilang karena fantasi, sepotong hilang karena ketakutan. Sepotong hilang karena jeda, sepotong hilang karena kegelapan. Dia merenung selama beberapa menit, lalu berbalik dan menatap peta yang menggambarkan benteng para daemon. Fantasi, ketakutan, ketenangan, kegelapan. Imajinasi, ketakutan, ketenangan, takdir. Apakah keempat fragmen WAV yang tersisa terletak di suatu tempat di Bastion, Ravenheart, Stormsea, dan Underworld? Tiba-tiba dia diliputi keinginan untuk pergi ke Bastion dan memeriksakan diri. Namun, keinginan itu segera memudar. Kembali ke Bastion, Ravenheart, dan benteng besar House of Night yang hanyut di ombak Stormsea berarti menyelam kembali ke dalam kuali mendidih umat manusia. Sunni baru saja lolos. Mengapa dia harus kembali? Dunia bawah adalah pilihan yang lebih baik, tetapi juga pilihan yang berbahaya. Sunni belum siap untuk menjelajah ke kedalaman pegunungan Hollow. Kekuatannya mungkin meningkat pesat setelah transendensi, tetapi kegelapan sejati adalah musuh alami bayangan. Di luar sana, di bawah puncak-puncak yang terjal, adalah wilayah kegelapan. Sunni hampir tak berdaya di sana. Buta, lemah, dan tak punya sekutu.
Dia dapat membayangkan dirinya menghadapi zona kematian, tetapi tidak dunia bawah. Lupakan saja, kalau begitu. Sangat kecewa, Sunny memalingkan mukanya dari lorong itu dan berusaha untuk tidak melihatnya lagi. Mungkin suatu hari nanti di masa depan. Bagian ketiga yang menarik perhatiannya, secara kebetulan, ada hubungannya dengan Pegunungan Hollow. Tapi, itu aneh, rune tersebut berbunyi, apa yang bisa menahan kekosongan? Tak ada yang bisa. Para dewa tidak menggunakan apapun untuk menyelimuti kekosongan itu, dan menempatkan sangkar keinginan di atasnya. Di tempat-tempat yang kandangnya tipis, tidak ada yang bisa menyelinap melalui celahnya. Dunia bawah adalah salah satu tempat seperti itu, yang tidak diselimuti oleh apapun. Itu seperti kabut, namun, tak seorang pun dapat hidup dalam kabut. Tak ada yang dapat menampung kekosongan, dan tak seorang pun berada di dalamnya. Saya tidak waspada terhadap siapapun, dan tidak takut pada apapun. Sunny benar-benar bingung dengan apa yang dibacanya, dan awalnya mengira ia telah mengacaukan terjemahannya. Namun setelah memeriksanya sekali lagi, ia memastikan bahwa terjemahannya benar. Apakah Nether terkena stroke? Dia membaca ulang rune itu beberapa kali, kebingungannya bertambah. Tidak, dia bukan orang yang akan menuliskan omong kosong. Jadi, bagian itu pasti memiliki makna. Namun, apa makna dari ketiadaan? Sunny merenungkan pertanyaan itu selama beberapa hari, hingga sebuah ide samar muncul dalam pikirannya. Bagaimana jika tidak ada? Yang secara harfiah adalah sesuatu, bukan ketiadaan segalanya, tetapi ketiadaan kehadiran apapun. Memikirkannya saja membuat kepalanya sakit. Namun, hal itu tampak seperti sesuatu yang melibatkan para dewa. Makhluk-makhluk ini beroperasi dengan ide dan konsep, setelah membentuk alam semesta ini menjadi ada. Jadi, jika tidak ada yang dapat menahan kekosongan, para dewa dapat pergi dan benar-benar tidak menggunakan apapun untuk menahannya. Menyelimuti kekosongan dalam lapisan kehampaan, yang tidak dapat dilintasi oleh makhluk kekosongan, karena tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Dan menjatuhkan kurungan keberadaan di atas lapisan itu. Itu akan menjadi hal yang sangat baik untuk dilakukan, bukan? Kehampaan itu tampaknya meresap ke dalam alam semesta, meskipun seperti kabut. Bukankah Pegunungan Hollow selalu diselimuti kabut aneh? Sunny membuka matanya lebar-lebar, mengingat bagaimana kelompok itu lolos dari banjir kabut di pinggiran Pegunungan Hollow. Saat itu, mereka merasakan ancaman mengerikan yang berasal darinya, tanpa tahu mengapa. Jika kabut itu benar-benar kehampaan, akankah mereka terhapus dari keberadaan jika kabut itu menelan mereka? Sunny juga teringat makhluk menakutkan yang datang dari kabut dan menuntut agar dia membuka matanya terhadap Ashen Barrow. Tidak ada seorang pun yang ada di dalamnya. Apakah ada makhluk nyata yang lahir dari ketiadaan dan tinggal di dalamnya? Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Iblis takdir, tidak waspada terhadap apapun, dan tidak takut pada siapapun. Bukankah Nether sebenarnya mengakui bahwa dia merasa waspada terhadap ketiadaan dan takut terhadap makhluk yang tinggal dalam kabut? Sialan, seolah dunia belum cukup menakutkan. Sunny sudah kewalahan menghadapi makhluk mimpi buruk. Ada juga makhluk fight, yang jauh lebih mengerikan daripada makhluk-makhluk keji yang sudah dikenal. Untungnya, mereka dikurung oleh para dewa. Dan sekarang, ada juga makhluk-makhluk tak berwujud. Bukan siapa-siapa, tidak. Dia hanya menolak untuk menghadapi hal itu. Saatnya tidur. Sunny menggelengkan kepalanya dan meninggalkan lantai 5 Menara Ebony, kembali ke tempat tinggalnya. Terjemahannya, sebagian besar sudah selesai.
Dia sudah menentukan bagian mana yang bisa dia pahami, bagian mana yang tidak bisa dia pahami, dan bagian mana yang berbicara terlalu banyak tentang kekosongan. Yang berarti dia harus menghindarinya dengan cara apapun. Tetap berada di langit bawah perlahan-lahan mulai tidak berarti. Mungkin sudah waktunya untuk mulai memikirkan tujuan berikutnya. Saya akan mempertimbangkannya besok. Tepat sebelum tertidur, Sunny bertanya-tanya kemana ia akan pergi, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Aku tidak ada dalam ingatan dunia lagi, jadi apakah aku juga makhluk tak berarti? Bukan siapa-siapa. Budak Bayangan bab 1753, Pelarian. Di pagi hari, Sunny terbangun dan hanya berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Anehnya, ia merasa apatis. Kemarin, dia mempertimbangkan apakah ada gunanya untuk terus mempelajari tulisan Nether. Tidak banyak yang tersisa untuk dipelajarinya dari rune. Begitu ide itu muncul di benaknya, semua motivasi dan kegembiraan yang dia rasakan tentang menerjemahkannya lenyap. Tanpa sesuatu untuk dinantikan, dia tidak dapat menemukan alasan untuk bangun. Berapa lama dia menghabiskan waktu di Sky Below? Sebulan? Mendekati 2 bulan? Bagaimanapun, ia telah memecahkan rekor sebelumnya. Mungkin sebaiknya merasa nyaman. Sunny menutup matanya dan kembali tidur. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya tanpa melakukan apapun. Terkadang, Sunny akan keluar dan melihat lautan api. Terkadang, dia akan tetap berada di Menara Ebony, menatap dinding. Hanya inkarnasinya yang menjaga Rain yang tetap aktif, yang merupakan satu-satunya alasan dia tidak mati karena bosan. Namun akhirnya, ia terpaku pada suatu pikiran aneh. Bisakah saya menyeberangi pegunungan Hollow? Pertanyaan itu tampak retoris, tetapi sebenarnya tidak. Sunny tidak berani masuk ke bagian dalam cekungan pegunungan besar, tempat kegelapan unsur-unsur bersemayam. Namun, bagaimana dengan berani melewati kabut yang menyelimutinya untuk melintasi bagian luar? Jika kabut yang menyelimuti puncak-puncak bergerigi itu memang kehampaan murni, maka siapapun yang memasukinya akan menjadi kehampaan. Setidaknya itulah yang dipikirkan orang, meskipun mereka akan berpikir salah. Sunny punya bukti yang tak terbantahkan bahwa seseorang bisa bertahan hidup dalam kabut, setidaknya untuk beberapa waktu. Bukti itu adalah fakta bahwa Saint Cormac telah menghabiskan waktu berbulan-bulan menjelajahi Hollow Mountains atas nama Clan Valor sebelum dibunuh oleh Saint Tiris. Apa tujuannya? Mencari jalan untuk menyeberang ke sisi lain? Mencari jalan masuk ke dunia bawah, tempat benteng Nether seharusnya berada? Atau sesuatu yang lain sama sekali, yang bahkan tidak dapat ditebak Sunny? Bagaimanapun, jika Cormac bisa melakukannya, maka Sunny juga bisa. Haruskah saya mencoba? Ia tidak punya rencana dan keinginan tertentu, kecuali keinginan untuk menjauh dari semua orang. Apakah ada tempat yang lebih jauh daripada hamparan luas yang belum dijelajahi di balik pegunungan Hollow? Di sana, Sunny akan benar-benar dan sepenuhnya sendirian, itulah yang diinginkannya. Romantisme yang tidak diketahui, keingintahuan dan keinginannya untuk berkelana memanggilnya. Di seberang rangkaian pegunungan yang tak tertembus, terbentang pantai yang terlupakan. Sekarang tempat itu menjadi tanah tandus dengan kegelapan abadi. Sebagian besar makhluk yang menghuni labirin karang itu telah punah, dimusnahkan oleh teror Crimson Spire. Laut yang gelap juga telah lenyap, disegel oleh tangannya sendiri. Mungkin beberapa kekejian masih bertahan hidup di suatu tempat dalam kegelapan. Tetapi dia masih ingin mengunjungi tempat itu sekali lagi. Sunny dapat menelusuri kembali jejak perjalanan yang telah dilakukannya bersama Nevis dan Cassie. Ia dapat memastikan bahwa Soul Devourer telah mati, dan jika tidak,
memenuhi janjinya untuk membakar benda terkutuk itu hingga rata dengan tanah. Ia dapat kembali ke Dark City dan menelusuri reruntuhan Bright Castle yang hangus, menemukan patung Slayer yang belum pernah dilihatnya, dan tidur di tempat tidurnya sendiri di katedral yang hancur. Dan itu belum semuanya. Manusia kini tahu tentang Forgotten Shore. Mereka juga tahu bahwa Nigma Desert terletak di sebelah timur, berkat Nevis yang melakukan perjalanan itu. Akan tetapi, tidak seorang pun pernah mengetahui apa yang ada di sebelah barat dan utara tempat terkutuk itu. Sunni bisa menjadi manusia pertama yang pernah menginjakkan kaki di wilayah misterius alam mimpi. Tentu, tak seorang pun akan pernah tahu tentang penemuannya. Tetapi ia akan tahu, melakukannya sendiri sudah cukup. Rasa kegembiraan yang halus perlahan menguasai hatinya. Tidak, aku pasti sudah gila. Pegunungan Hollow sangat luas, dan ada alasannya mengapa mereka disebut zona kematian. Siapa yang mau memasuki zona kematian atas kemauan mereka sendiri? Seseorang harus benar-benar gila untuk melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan pernah. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni memanggil peti ketamakan dan mulai memasak makan malam untuk dirinya sendiri. Tempat penyimpanan dimensional itu masih penuh dengan daging monster, tetapi ada banyak bahan dari dunia nyata juga. Merasa sedikit sedih, Sunni memutuskan untuk memanjakan dirinya sedikit. Sambil mengeluarkan buku resep dari peti logam, dia membalik-balik halamannya tanpa berpikir. Akhirnya, perhatiannya tertuju pada dua resep. Sunni mengerutkan kening. Waffle atau panekuk. Dia tidak begitu tahu tentang hidangan pokok ini, jadi memutuskan hidangan mana yang akan dibuat merupakan masalah besar. Akhirnya, dia memutuskan untuk membuat keduanya. Sunni telah melupakan pemikiran untuk menyeberangi pegunungan Hollow, atau, lebih tepatnya, dia telah mencobanya. Namun, hal itu tertanam dalam benaknya seperti melodi yang menarik. Semakin banyak waktu yang dihabiskannya untuk bermalas-malasan di Menara Ebony, semakin kuat panggilan petualangannya. Dia telah menemukan berbagai alasan mengapa itu adalah ide yang buruk. Namun, hal itu justru semakin memikat. Bisakah saya melakukannya atau tidak? Dia mungkin bisa. Sunni terus ragu-ragu, membuang-buang waktu dalam kebimbangan. Pada akhirnya, keputusan kurang lebih dibuat untuknya. Suatu hari, ia membuka matanya lebih awal dari biasanya. Kelima bayangannya tadinya berada di lantai, tetapi sekarang, mereka tampak waspada. Indra bayangannya telah lama menyelimuti pulau itu, jadi ia dapat langsung merasakan perubahan terkecil di sekelilingnya. Seseorang sedang bergerak di lantai tertinggi Menara Ebony. Portal. Sunni bangkit dari ranjang tanpa suara. Ia berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak dirinya di pulau itu, jadi yang harus dilakukannya hanyalah meletakkan bantalnya kembali ke posisi semula. Bayangan itu melingkari tubuhnya, dan sesaat kemudian, ia lenyap dalam kegelapan. Tak lama kemudian, sesosok tubuh yang cantik menuruni tangga, diikuti oleh beberapa orang lagi. Itu adalah Castle dan beberapa penjaga api, yang tampaknya telah mengalami kenaikan. Kumpulkan semuanya. Kita akan segera berangkat. Sunni mengamati saat para penjaga api membongkar pos darurat mereka. Ranjang-ranjang dibongkar. Lentera-lentera ajaib dikumpulkan dan disiapkan untuk dibawa pergi. Dapur sederhana dibongkar dan disimpan dalam peti-peti untuk diangkut. Apa yang mereka lakukan? Cassie tampak sedikit acak-acakan, sangat berbeda dengan penampilannya yang biasanya rapi. Dia mengamati para penjaga api dalam diam, tetapi pada suatu saat, sedikit cemberut muncul di wajahnya. Sang peramal buta itu berjalan-jalan di aula sebentar, tampaknya tanpa tujuan. Akhirnya,
Dia berhenti di dekat ranjang bayi tempat Suni tidur dan menyentuh bantal itu sebentar. Dia hampir menjadi tegang, tetapi pada saat itu, salah satu penjaga api memanggilnya, "Casey, apakah kita benar-benar tidak akan bisa kembali ke sini?" Dia berbalik, terdiam beberapa saat, lalu menjawab sambil mendesah, "Entahlah. Menara Gading akan segera meninggalkan kepulauan berantai. Koneksi antara kedua portal itu mungkin bergantung pada jarak, atau mungkin juga tidak. Dalam hal apapun, lebih baik tidak mengambil risiko." Bersembunyi dalam bayangan, Suni tertegun sejenak. Benar, Nevis menyuruh Casey untuk membawa Menara Gading ke Bastion. Dia telah melupakan semuanya itu. Apa yang akan terjadi jika dia tetap tinggal di Pulau Ebony hingga koneksi antara kedua portal terputus? Apakah dia mampu naik ke langit atas sendirian? Mungkin, setidaknya setelah menenun. Tapi itu akan sangat menyebalkan. Sepertinya saya tidak dapat tinggal di sini lagi. Itu sungguh tiba-tiba, tapi itu juga melegakan. Merasa anehnya terbebas, Suni diam-diam menyembunyikan dirinya di bawah bayangan Casey dan tinggal bersamanya sampai pos terdepan itu benar-benar dibongkar. Kemudian, ia mengikuti peramal buta itu kembali ke portal. Dalam perjalanan, Suni mengucapkan selamat tinggal dalam hati kepada patung Dewa Badai dan melirik peta yang terukir di dinding di lantai 5 untuk terakhir kalinya. Pegunungan Hollow memanggilnya, dan dia tidak punya alasan untuk menolak undangan itu lagi. Saat Casey dan penjaga api kembali ke Pulau Gading, dengan membawanya bersama mereka, Suni diam-diam mengulurkan indranya dan menggunakan langkah bayangan untuk berteleportasi ke negeri jauh di bawah. Dia melangkah keluar dari bayang-bayang di Pulau Selatan, di reruntuhan benteng kuno yang dulunya milik Shadow Lord, dan tempat dia bertarung melawan Nigma bertahun-tahun yang lalu. Di langit di atas, siluet indah Pulau Gading melayang di antara awan. Suni terdiam beberapa saat, mendongak. Akhirnya, pulau terbang itu perlahan bergerak, menuju ke selatan. Menyeberangi jurang yang memisahkan kepulauan berantai dari sisa alam mimpi, dan meninggalkan mereka di belakang. Sudah waktunya baginya untuk pergi juga. Dia menyaksikan Menara Gading melayang, lalu berbalik, menghadap utara. Selamat tinggal. Mengambil langkah pertama, Suni menjauh dari benteng yang hancur, tanpa pernah menoleh ke belakang. Budak Bayangan bab 1754, aku terluka, maka aku ada. Suni masih ingat betul saat pertama kali dia pergi jauh ke perbatasan utara kepulauan berantai. Saat itu, Casey dan dia membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai kuil malam dari Sanctuary of Noctis. Pulau Selatan lebih jauh dari Pegunungan Hollow daripada Sanctuary, namun, Suni menempuh perjalanan itu dalam waktu kurang dari seminggu. Bahkan saat itu, ia hanya membutuhkan waktu selama itu karena ia tidak terburu-buru. Ia tidak perlu lagi melintasi gugusan-gugusan langit untuk pergi dari satu pulau ke pulau lainnya. Sebaliknya, ia hanya berubah menjadi seekor burung gagak dan terbang ke utara, mendarat dari waktu ke waktu untuk beristirahat atau melihat sesuatu yang aneh. Crossing tidak menjadi masalah karena dia bisa lolos kapan saja dengan Shadow Step. Makhluk-makhluk Nigma dari Chain Isles terlalu lemah untuk menjadi ancaman serius baginya, setidaknya selama dia tetap waspada. Kebanyakan dari mereka hanya melarikan diri, takut dengan kehadirannya yang gelap. Anehnya, Suni merasa lebih betah di alam mimpi daripada di dunia nyata. Seolah-olah menjadi seorang transenden akhirnya membuatnya cocok untuk hidup di negeri yang indah dan menakutkan ini. Tak lama kemudian, ia melihat garis hitam di Cakrawala Utara. Garis itu semakin gelap dan tinggi saat ia melangkah lebih jauh ke utara, hingga akhirnya ia dapat melihat puncak-puncak Pegunungan Hollow yang bergerigi.
Pegunungan besar itu menembus langit bagaikan taring naga raksasa. Setidaknya itulah yang selalu Suni rasakan sebelumnya. Namun, sekarang, ia tahu bahwa itu hanyalah bekas luka di permukaan dunia akibat jatuhnya makhluk void yang telah terbunuh di sini pada awal waktu. Kegelapan yang sesungguhnya lahir dari darah makhluk jurang itu, yang telah meresap ke dalam bumi yang rusak. Setelah menyaksikan puncak-puncak yang mengerikan itu, Suni menundukkan pandangannya dan melihat ke bawah. Pulau Utara telah hancur dalam pertempuran antara Skytide dan Saint Cormac, sehingga jurang yang memisahkan kepulauan berantai dari pegunungan Hollow lebih lebar dari sebelumnya. Di seberang jurang gelap langit di bawah, pegunungan menjulang tinggi ke langit yang jauh, kabut putih bergulir menuruni lerengnya. Ia mengalir ke jurang bagaikan dinding awan dan menghilang dalam kegelapan. Suni mengembuskan napas perlahan. Ia berdiri di tepi sebuah pulau, dengan rantai putus yang pernah menghubungkannya dengan Pulau Utara berderak pelan jauh di bawahnya. Jauh di sana, di seberang jurang, rantai jangkar besar yang pernah menghubungkan kepulauan berantai dengan pegunungan berongga tersembunyi oleh kabut. Dia tidak sendirian. Sein, Serpen, Nigma, dan Vien berdiri di sekelilingnya. Bayangan-bayangan suram, menyeramkan, sombong, nakal, dan gila juga tergeletak di tanah. Hanya bayangan bahagia yang hilang, sibuk dengan misinya sendiri. Suni menghela napas perlahan, lalu menatap pengiringnya. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata sambil tersenyum pucat, cara cerdas untuk melakukan ini adalah dengan mengirim salah satu dari kalian ke dalam kabut terlebih dahulu. Untuk melihat bagaimana hasilnya, tak satu pun dari mereka menunjukkan reaksi apapun, kecuali Vien, yang mencoba bersembunyi di belakang Sein tanpa menarik perhatian. Sayangnya, dengan ukurannya saat ini, bersembunyi di belakang Sein tidak seefektif sebelumnya. Suni nyengir, beruntungnya bagimu, tak seorang pun pernah menuduhku pintar. Ia memang pernah dipuji atas kecerdasannya dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah dengan nada menuduh. Jadi, pernyataan itu secara teknis benar. Sambil menggelengkan kepalanya, Suni memerintahkan bayangan-bayangan itu untuk melilit tubuhnya. Kemudian, dia menyingkirkan bayangan-bayangan itu dan menghadapi jurang yang dalam sekali lagi. Sungguh merepotkan. Dia sudah mencoba memperluas indera bayangannya ke dalam kabut untuk menembus jurang dengan shadow step, tetapi tidak dapat merasakan satu bayangan pun di sisi lain. Bahkan, dia tidak dapat merasakan apapun. Seolah-olah, tidak ada apapun yang ada di balik tabir kabut. Mungkin secara harfiah, ini dia. Suni menghilang dalam bayang-bayang, lalu muncul dalam wujud seekor burung gagak. Sambil mengepakkan sayapnya, ia berkokok keras dan terbang menuju Hollow Mountains. Ia meninggalkan gemeretak rantai di belakangnya dan meluncur mengikuti angin di atas jurang tak berdasar di langit bawah. Dinding kabut putih yang mengalir semakin dekat dan dekat, dan saat itu, jantung Suni berdetak semakin cepat. Bagaimana kalau aku benar-benar menghilang? Apakah seburuk itu? Lagi pula, dia sudah hampir terhapus dari keberadaan. Berakhir ditelan oleh ketiadaan hanya terasa pantas. Apa-apaan? Tentu saja itu buruk. Suni tidak akan menghilang. Dia masih ingin hidup. Sebenarnya, dia ingin hidup lebih dari sebelumnya. Itulah kekhasan kepribadiannya. Semakin sedikit alasan baginya untuk hidup, semakin ia ingin bertahan hidup, hanya karena dendam semata. Sekarang setelah dunia benar-benar menolaknya, Suni harus tetap hidup, apapun risikonya. Sambil mengeluarkan suara gaok lagi, Suni terjun ke dalam kabut putih. Seketika dia merasa aneh. Apa perasaan itu? Suni tidak dapat menjelaskannya dengan tepat.
Namun, itu cukup melemahkan hingga membuatnya terjatuh dari langit. Ia menabrak batu yang dingin, berguling menuruni lereng dengan dahan-dahan yang berantakan. Crawshell telah runtuh, dan ia kembali ke tubuh manusianya. Batu-batu itu menggigit kulitnya dengan menyakitkan, tetapi Sunny tidak peduli dan tidak bisa memedulikannya. Apaan? Ini, itu seperti serangan pikiran, tetapi juga sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, itu seperti serangan jiwa, tetapi tidak membuatnya sakit. Itu juga seperti serangan fisik, tetapi tidak melukai tubuhnya. Sunny dapat menggambarkannya dengan cara terbaik, yaitu tiba-tiba ia merasa seperti sedang bermimpi. Atau lebih tepatnya, ia telah bermimpi selama ini. Seolah-olah dia hanyalah mimpi yang berlalu begitu saja, dan seluruh hidupnya hanyalah mimpi buruk yang panjang dan tak berarti. Dan, oleh karena itu, bahwa tak satu pun dari hal itu nyata, dan tak satu pun dari dirinya nyata pula. Kesadaran dirinya perlahan-lahan hancur di bawah ketidakpedulian yang mati rasa dari realisasi yang jelas itu, seolah-olah ia sedang ditarik ke dalam keadaan tidak masuk akal. Sunny tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada. Dia tidak ada. Begitu dia menyadari kenyataan itu, jiwanya mulai meredup. Tubuhnya juga mulai kehilangan kekuatan. Pikirannya menjadi lebih lambat. Itu benar. Sunny tersenyum tipis. Datang dari ketiadaan. Kembali ke ketiadaan. Dia dapat merasakan kabut mengalir di sekelilingnya. Melalui dia. Apakah tubuhnya berubah menjadi transparan? Jika demikian, tidak apa-apa. Memang seharusnya begitu. Hanya, jika aku tidak ada. Lalu mengapa begitu menyakitkan karena tidak pernah ada? Dia pernah mengalami dihapus dari keberadaannya sekali. Rasa sakit itu tidak akan berarti apa-apa jika dia tidak pernah ada sejak awal. Jadi, fakta bahwa itu sangat menyakitinya adalah sebuah kontraksi. Jika dia bukan siapa-siapa, maka dia tidak akan merasakan apapun. Namun, dia merasakan sesuatu, dan karena itu, dia pastilah seseorang. Rasa sakit bersemi di hatinya bagai bunga. Dan bersamanya, jiwa transendennya menyala dengan cahaya indah dari api ilahi. Darah yang mengalir deras mengalir ke seluruh tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan. Pikirannya berkobar oleh keinginan untuk hidup. Aku terluka, maka aku ada. Tunggu, apa? Omong kosong macam apa yang sedang kuucapkan? Sunny mengerang dan memusatkan seluruh pikirannya yang kuat pada satu pikiran, saya. Dia bukan siapa-siapa. Dia adalah Sunless, yang sebelumnya dikenal atau lebih tepatnya, tidak dikenal, sebagai Lost from Light. Dia adalah iblis Antartika. Dia pernah menjadi Mad Prince, tetapi sekarang tidak lagi. Dia bahkan Lord Mongrel, meskipun dia menginginkan yang sebaliknya. Dia, Sunny. Ia mengerahkan seluruh fokusnya agar pikiran itu tidak hilang menjadi kabut. Begitu ia berhasil membuktikan keberadaannya sendiri, tekanan kehampaan tidak menghilang, dan tarikan ketiadaan tidak berkurang. Sunny harus terus berkonsentrasi pada fakta bahwa ia telah, sedang, dan akan hidup tanpa penangguhan hukuman. Jika ia melepaskan pikiran yang kuat itu bahkan untuk beberapa saat, baik jiwa maupun tubuhnya mungkin akan berubah menjadi kabut yang mengalir. Sialan! Sambil meringis, dia perlahan bangkit dari batu yang dingin dan menatap kehampaan putih yang mengelilinginya dengan ekspresi muram. Sungguh berbahaya. Ini tidak akan mudah. Sambil bergumam pelan, Sunny membersihkan debu dari tubuhnya dan melihat ke sekelilingnya. Dia tidak bisa melihat apapun, dan kabut itu meredam indranya. Jadi, dia bahkan tidak tahu ke arah mana dia harus pergi.
Namun, tidak sulit untuk menentukan di mana utaranya. Yang harus dilakukannya hanyalah memperhatikan tanah. Tanah di bawah kakinya miring ke arah tertentu. Turun berarti kembali ke kepulauan berantai, naik berarti menjelajah lebih dalam ke pegunungan berongga. Dia mengusap wajahnya, mendesah, dan mulai mendaki lereng. Budak Bayangan bab 1755, Peneguhan. Sunni berjalan menaiki lereng berbatu, dikelilingi oleh kabut yang mengalir dan keheningan yang begitu pekat hingga hampir memekakkan telinga. Ia tidak dapat melihat dengan baik. Dan bahkan jika ia bisa, ia tidak akan dapat melihat banyak hal. Pikirannya begitu tegang oleh kebutuhan mendesak untuk terus-menerus menegaskan keberadaannya sendiri sehingga tidak banyak ruang tersisa untuk pikiran-pikiran lain. Kabut hampir tidak dapat ditembus oleh indera bayangannya. Indranya terganggu, tidak separah jika berada dalam kegelapan yang sebenarnya, tetapi tetap saja parah. Langkah, langkah, langkah berikutnya. Semua suara menjadi sunyi, dan dia tidak bisa mendengar langkah kakinya sendiri. Karena itu, Sunni punya firasat aneh bahwa dia tidak bergerak sama sekali. Kutukan, ini akan melelahkan. Dia berjalan selama beberapa jam, merasa semakin lelah. Sehari sebelumnya, dia terbang melintasi kepulauan berantai, tanpa kendali dan penuh kekuatan. Tetapi sekarang, melangkah saja terasa seperti beban. Meski begitu, Sunni menduga bahwa ia akan perlahan, sangat perlahan, terbiasa dengan tekanan keberadaan dalam ketiadaan. Ia akan lama terhapus dari keberadaan jika ia hanya seorang sleeper, tetapi jiwa transenden jauh lebih luas dan kuat daripada makhluk dorman. Yang lebih penting, jiwa itu pada dasarnya berbeda dari jiwa para sleeper, awaken, dan master. Itu karena jiwa seorang Saint terhubung dengan dunia, jadi, untuk menghapusnya, ketiadaan harus menghapus semua koneksi itu juga. Itulah sebabnya Sunni dapat berjuang untuk tetap bertahan dalam kabut. Dalam beberapa hari berikutnya, ia tidak membuat banyak kemajuan. Sunni tidak berani bergerak dengan berani di Hollow Mountains ini, terutama sebelum mengetahui kengerian apa yang tersembunyi di balik kabut. Jadi, ia bersikap rendah hati dan hanya berjalan, seperti manusia biasa. Lereng di bawah kakinya semakin curam, dan sekelilingnya semakin dingin. Jika ini adalah pegunungan biasa, pasti sudah ada salju yang menutupi tanah. Namun di tempat yang menyeramkan ini, hamparan batu hitam yang tersembunyi tetap tandus, hanya kabut yang mengalir di permukaannya. Sunni menilai bahwa ia harus segera mulai memanjat dengan sungguh-sungguh, memanjat tebing-tebing yang menjulang tinggi. Atau, ia harus berputar di sekitar lereng yang paling curam untuk menemukan jalan yang lebih mudah. Tidak ada reruntuhan yang tersembunyi dalam kabut, tidak ada tanda-tanda makhluk hidup pernah berada di sini. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda bahaya. Meskipun demikian, Sunni berusaha untuk tetap waspada sebisa mungkin. Ia tidak percaya sejenak bahwa tidak akan ada kekejian yang bersembunyi dalam kabut. Lagi pula, jika ia dapat menahan tarikan kehampaan, maka begitu pula makhluk mimpi buruk yang lebih kuat. Dan kemudian ada yang lainnya, mereka yang lahir dari kabut. Seiring berlalunya waktu, ia perlahan mulai bisa menahan diri agar tidak menghilang. Pikirannya masih terus tertekan. Tetapi setidaknya Sunni tidak lagi goyang seperti orang mabuk saat berjalan. Ia juga bisa lebih memperhatikan sekelilingnya, yang melegakan. Dia menjelajah lebih jauh ke pegunungan, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berpikir. Tentu saja, apa yang paling dipikirkannya adalah ketiadaan. Sunni tidak tahu bagaimana Cormac berhasil melewati kabut berbahaya itu, mungkin dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya, dengan tekad yang kuat. Atau mungkin dengan bantuan beberapa artefak yang ditempa oleh Raja Pedang.
Akan tetapi, ia mulai meyakini bahwa beberapa orang lebih cocok melaksanakan tugas tersebut dibandingkan yang lain. Dan, yang mengejutkan, Sunni adalah salah satu orang seperti itu. Ada beberapa alasan mengapa dia bisa bertahan hidup lebih baik di kabut putih Pegunungan Hollow. Alasan pertama sangat sederhana, yaitu kemampuan transendennya, penjelmaan bayangan. Seseorang harus terus-menerus menegaskan keberadaan mereka jika mereka ingin melawan tarikan kehampaan, yang, antara lain, berarti mereka tidak boleh membiarkan diri mereka tidur. Menyerah untuk tidur, bahkan untuk beberapa saat, berarti kematian, dan bahkan orang suci harus beristirahat dari waktu ke waktu. Namun, Sunni dapat mendelegasikan waktu istirahat kepada inkarnasinya yang tidak ada. Tidak hanya itu, avatarnya juga dapat mengenakan kain kafan dalang. Ia telah mencangkokkan pesona berkah roh dari kain kafan kegelapan yang tak berbelas kasih ke dalam jalinan baju zirah itu, yang meningkatkan kemampuannya untuk bertahan dan pulih dari kelelahan mental. Cormac tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jadi ekspedisinya ke Hollow Mountains tidak pernah berlangsung lebih dari 1 atau 2 bulan. Namun, Sunni, secara teori, dapat tinggal di sana tanpa batas waktu berkat avatarnya. Alasan kedua adalah karena ia memiliki banyak pengalaman dalam mencoba mempertahankan jati dirinya berkat tarian bayangan. Sunni telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk tidak kehilangan dirinya dalam wujud dan bentuk makhluk yang ia bayangi, jadi menolak tarikan mengerikan dari ketiadaan, dalam arti tertentu. Bukanlah hal baru baginya, akan jauh lebih baik jika dia masih memiliki nama sejati, tetapi, sayangnya, itu adalah salah satu dari 2 kelemahan yang membebaninya. Kelemahan lainnya adalah tidak ada untaian takdir yang menghubungkannya dengan orang, tempat, dan peristiwa lain. Menghapus seseorang seperti dia, tanpa terikat pada apapun, lebih mudah. Bagaimanapun, kekosongan yang ditinggalkan saat dia tidak ada akan sangat kecil. Untungnya, ada alasan ketiga, sekutu terbesarnya di lautan kehampaan. Itu ada hubungannya dengan kekuatan dan sifat jiwanya. Jiwa yang kuat lebih sulit dihapus dari keberadaan daripada jiwa yang lemah, dan jiwa Sunni jauh lebih kuat daripada jiwa Saint lainnya, apalagi seseorang dengan pangkat yang lebih rendah. Dia tidak hanya memiliki 6 inti, bukan 1, tetapi masing-masing juga diubah dan diperkuat oleh Solweave. Dia juga membawa 4 makhluk kuat dalam jiwanya, Sein, Serpen, Nigma, dan Vien. Sifat jiwanya juga tidak kalah penting. Dalam hal itu, Sunni sebenarnya punya 2 kelebihan. Yang pertama adalah salah satu atributnya, Flame of Divinity. Entah mengapa, keilahian seolah menolak ketiadaan, melindunginya seperti perisai yang bersinar. Yang kedua adalah kenyataan bahwa dia adalah bayangan, dan punya jiwa bayangan. Sunni tidak tahu mengapa, tetapi ia mulai percaya bahwa bayangan sangat sulit dihapus dari keberadaan. Bibit burung pencuri keji telah gagal melahap jiwanya karena ia memiliki esensi bayangan, bukan esensi jiwa. Demikian pula, ketiadaan kini kesulitan menelannya. Ia teringat perjalanan kelompok itu ke batas luar dunia bawah, dan bayangan-bayangan terlantar yang ditemukannya di labirin. Bayangan-bayangan itu milik rekan-rekan penguasa pertama, tetapi entah bagaimana pemiliknya telah pergi, hanya menyisakan bayangan-bayangan yatim piatu. Sunni berpikir bahwa dia sekarang lebih mengerti bagaimana hal itu terjadi. Mereka pasti bertemu dengan makhluk kehampaan di suatu tempat di labirin yang gelap itu. Namun Sunni dan yang lainnya telah diperingatkan Casey untuk tetap memejamkan mata, sehingga mereka entah bagaimana dapat melewati kegelapan itu tanpa cedera. Berhenti sejenak, Sunni mendesah, bersandar pada batu-batu hitam, dan menatap kabut. "Tutup mata kita,"
Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.